adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang ada di rumah, salam jumpa di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas proses belajar mengajar hari ini di rumah masing-masing secara online, kita akan terlebih dahulu merenungkan bagian firman Tuhan. Perkenalkan, nama Bapak Jonathan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam renungan mengawali segala aktivitas hari ini dengan kita datang kepada Tuhan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan, mengucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga yang selalu menjaga, melindungi kita semua. Nah, mari hari ini sebelum memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Saat ini kudat dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami, Tuhan pimpin kami sepanjang malam, boleh tidur dengan nyenyak, bangun pagi ini dengan segala selamat menghirup udara yang segar, dan semuanya karena Tuhan yang selalu menolong memberkati kami. Pagi hari ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami belajar, Tuhan tolong kami, terlebih kami akan merenungkan bagian firman Allah. Tuhan memberkati supaya firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan melalui devosi pagi hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, anak-anak yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan, Bapak mau tanya, siapa di antara kalian di sini yang punya teman yang sangat dekat atau sahabat
Pasti semua punya sahabat, punya teman yang sangat dekat. Nah, hari ini juga kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang dua orang yang selalu bersahabat. Nah, sebabnya pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Siapakah sahabat yang dimaksud dalam firman Tuhan itu? Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Dengarkan dan perhatikan dan ikuti di dalam Alkitab masing-masing firman Tuhan demikian. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Daud menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, hari ini di dalam bacaan firman Tuhan ada dua tokoh yang sangat hebat yang mengikat persahabatan yang sangat baik. Nah, hari ini judul renungan firman Tuhan, persahabatan di dalam Tuhan. Apa? Persahabatan di dalam Tuhan. Nah, hari ini Bapak akan tunjukkan siapa tokoh yang mengikat persahabatan hari ini. Dia adalah Daud dan Yonatan. Ya, siapa? Daud dan Yonatan. Yonatan adalah putra mahkota. Apa yang dimaksud dengan putra mahkota? Anaknya Raja Saul yang dipersiapkan sebenarnya untuk menggantikan ayahnya nanti untuk menjadi raja. Tetapi Yonatan tidak mau terlibat dalam hal itu. Dia percaya bahwa Daud adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja nantinya. Karena itu pilihan Tuhan. Karena Yonatan sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, Yonatan berpadu jiwanya. Apa artinya berpadu jiwanya? Artinya sangat menjalin persahabatan yang sangat akrab, sangat indah. Nah, padahal Yonatan ini adalah seorang yang tinggalnya di istana, hidupnya enak karena dia anak raja. Daud, dia adalah seorang yang biasa hidupnya di padang karena dia seorang penggembala domba. Ayahnya juga seorang yang bukan orang hebat, seorang yang tinggal di daerah yang girang, di Bethlehem. Padahal Yonatan tinggalnya di mana? Di Yerusalem, kota. Nah, Yonatan anak kota, Daud anak desa. Ya seperti itulah. Tetapi Yonatan membangun persahabatan. Mengapa? Karena kedua-duanya sudah hidup di dalam
Tuhan. Nah, persahabatan Daud dan Yonatan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan apa yang dia lakukan oleh Yonatan terhadap Daud. Apa yang diberikan? Alkitab mencatat bahwa dia memberikan apa? Ayo, dia berikan jubahnya, dia pakaikan. Jubahnya itu adalah pakaian kehormatan yang terbaik, dia berikan kepada sahabatnya. Dia berikan pedangnya, ikat pinggangnya. Semua perlengkapan perang yang dimiliki Yonatan diberikan kepada Daud sebagai bukti bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa tadi? Yonatan. Dia bukan pura-pura, dia sungguh-sungguh mengasihi Daud. Bahkan dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Karena Daud dan Yonatan kedua-duanya sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita merenungkan firman Tuhan, persahabatan di dalam Tuhan. Nah, hidup di dalam Tuhan artinya apa? Tuhan ada di dalam hidupnya Yonatan, Tuhan yang sama ada di dalam hidupnya Daud, dan kedua-duanya hidup di dalam Tuhan. Sehingga persahabatan mereka disebut persahabatan di dalam Tuhan. Nah, demikian pun dengan kita, anak-anak Bapak. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, siapapun itu adalah sahabat kita. Membangun persahabatan di dalam Tuhan, karena Tuhan di dalam dia, kita di dalam Tuhan. Nah, jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau misalnya saya tidak mau berteman dengan dia. Dia bukan orang kaya. Saya kan orang kaya. Saya tidak mau, bapaknya petani, saya kan bapak aku pegawai, bapak aku hebat. Saya tidak mau. Dia kan dari desa, saya kan dari kota. Saya tidak mau berteman. Tidak. Contoh siapa tadi? Yonatan dengan Daud. Yonatan dari kota Yerusalem, Daud dari Bethlehem, tetapi membangun persahabatan karena hidup di dalam Tuhan. Nah, demikian pun dengan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, siapapun, mau orang kaya kah, mau orang miskin kah, mau orang ganteng kah, orang kurang ganteng kah, orang cantik kah, orang kurang cantik kah, tetap kita membangun persahabatan karena kita ini saudara di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhanlah yang mengasihi kita. Kasih Tuhan ada di dalam kita, dia juga ada di dalam orang lain, karena kita sudah percaya dan menerima Yesus di dalam hati kita. Nah, kalau Yesus ada di dalam hati kita dan dia juga ada di dalam, kasih Tuhan ada di dalam hatinya, maka kita sama-sama saudara di dalam Tuhan. Nah, karena kita saudara di dalam Tuhan, berarti kita membangun persahabatan di dalam Tuhan. Nah, apa kata Alkitab tentang sahabat? Nah, coba satu ayat firman Tuhan yang Bapak akan baca, Amsal 17 ayat 17. Apa firman Tuhan katakan? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kapanpun kita mengasihi dia. Misalnya kamu punya uang jajan, temanmu tidak punya, kamu beli kue, kamu bisa berbagi. Itu salah satu bukti bahwa kita bersahabat di dalam Tuhan. Saya tidak mau bagi, tidak boleh. Kita harus berbagi. Karena kita ini sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, ada di dalam Tuhan. Makanya persahabatan kita, pertemanan kita, bersahabat di dalam Tuhan, membangun hubungan yang sangat-sangat bagus. Aku mengasihi engkau. Nah, dan teman kita, aku juga mengasihi engkau. Seperti siapa tadi? Daud dan
Yonatan, dia membangun sehingga dia membuat sebuah perjanjian, ikatan janji bahwa sampai selama-lamanya kita saling mengasihi. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah bukti firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus saling mengasihi. Contoh Daud dan Yonatan, walaupun yang satu orang hebat, anak raja, Daud anak seorang petani, tetapi membangun persahabatan yang bagus. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak mau melihat, oh saya bukan selek dia kan kulitnya agak hitam, saya kan kulitnya putih. Oh tidak boleh, mau kulit hitam, kulit putih, semua disayang oleh Tuhan. Mau rambutnya geriting, rambutnya lurus, hidungnya mancung, hidungnya kurang mancung, tetap kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Nah, anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan, pasti persahabatannya juga sudah persahabatannya di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Yesus sudah ada di dalam hatinya, hidup di dalam Tuhan. Seperti, nah, contoh orang yang hidupnya di dalam Tuhan, nah ini dia, hatinya sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Nah ini dia, hidupnya kelihatan sangat indah, membangun persahabatan. Tetapi kalau tidak hidup di dalam Tuhan, belum hidup di dalam Tuhan, maka seperti ini. Nah ini kalau orang belum hidup di dalam Tuhan, persahabatannya pun juga seperti ini. Hidup di dalam kebencian, cambak-cambak, bombe-bombe, tidak saling berbicara. Nah ini Tuhan tidak senang. Tetapi kalau sudah datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti ini, maka semua dosanya, kesalahannya dihapus oleh darah Tuhan Yesus dan membuat kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka anak-anak dalam membangun persahabatan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Hal ini bisa terjadi ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita dan percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan mengampuni dosa kita, sehingga kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka persahabatan kita adalah persahabatan di dalam Tuhan. Seperti contoh siapa tadi? Daud dan Yonatan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Ingat, jangan cambak-cambak. Jangan, oh saya tidak mau berteman. Siapapun itu adalah teman kita. Beda kelas kah, mau beda sekolah kah, beda tempat kah, kita ini saudara di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya mari adik-adik semua, anak-anak semua yang ada di rumah dimanapun, kita adalah sahabat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semua kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingatkan kita bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Saya sudah mendapat kasih Tuhan dan saya mau mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi, dan saya mau membangun persahabatan sebanyak-banyaknya teman-teman yang ada di sekitar saya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini, bahwa kami mau bersahabat dengan siapapun. Seperti contoh firman Tuhan hari ini, Yonatan mau mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia mau berkorban. Demikian pun Tuhan Yesus adalah sahabat kami, berkorban untuk kami dan mau menyelamatkan kami, dan kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Berkati dan berkati guru-guru yang akan mengajar, anak-anak yang belajar di rumah hari ini. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, dan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Amin. Sukacitaku, Kaulah kerinduanku.
Bila